Halo, gua Titan dari Eternal Store, bermusik di Bermusik. Revolt. Udah berapa lama sih Bang bermain di arena musik seperti ini? Berapa lama ya? Mungkin gua mulai aktif dari tahun 98 lah ya kira-kira. Itu berapa lama tuh kira-kira? 98, sekarang segitulah ya gue Nah, maksud. segitulah. Tinggal dihitung aja. Itu di Bogor atau Di Bogor, Oh, kebetulan gua mulai ngeband tahun 98. mulai ngeband tahun 98. Itu di Bogor itu Di ya? Bogor. Nah, berarti kan lu udah dari tahun 98 ya sampai Hmm, sekarang dan lu masih di arena musik juga gitu. iya. Berarti tahu dong perubahan-perubahan yang terjadi gitu di Bogor tuh kayak gimana sih tentang masyarakat atau anak-anak mudanya ngerespon ruang, ngerespon seni, ngerespon musiknya gitu. Coba dong di spill sedikit gitu tentang dari dulu sampai sekarang apa aja sih perubahan yang kerasa termasuk bagaimana mereka ngerespon ruang seni baik itu ilegal maupun yang legal gitu. Kalau di akhir 90-an sampai sekitar awal-awal 2000 sampai 2007 itu gue ngeliat mungkin lebih banyak orang-orang bersenang-senang di musik itu dari legal ke ilegal tuh banyak sih ya. Gue kalau dari tahun 99 itu akhir-akhir 90 mungkin dari bisa di Kemuning atau si ilegal di Boper. Atau bisa juga kita menggunakan seperti studio gig gitu juga banyak di awal 2000 sampai ya sekitar tahun 2020 ini studio gig mungkin masih ada beberapa lah ya. Oke, kan tadi sempat ngebahas tentang Boper, terus ada Kemuning juga. Nah, sebelum kita ke Boper, kita bicara masalah Kemuning nih. Kan lagi rame nih belakangan ya ngebahas tentang Kemuning gitu. Lu pernah menyaksikan apa aja di Kemuning dari dulu sampai sekarang dan apa aja sih yang berkesan dari Kemuning itu sendiri gitu? Banyak sih ya. Gue pertama kali manggung juga di Kemuning, nonton banyak acara juga di Kemuning. Acara Kemuning itu kan waktu tahun akhir 90 itu kan dia model dari acara Hacepang itu banyak di situ kan. Karena mungkin emang saat itu tempat-tempat yang menampung banyak orang itu nggak begitu banyak. Mungkin Kemuning untuk yang istilahnya budgetnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau lu punya budget lebih mungkin di saat itu di Gor Basket itu mungkin saat itu juga sering dibikin acara. Tapi pada akhir tahun 90-an teman-teman punk hardcore itu menggunakan area parkir Bogor Permai Boper. Itu acara mulai dari jam 11 malam sampai subuh. Oh, sampai subuh. Sampai subuh. Dan itu nggak masalah gitu. Nggak masalah sih, soalnya kerjasama dengan warga setempat lah ya. Warga setempat, ya mungkin izin tempatnya kita sharing juga karena emang nggak pakai tiket kan. Mungkin dari dana yang didapat dari teman-teman tuh dari kolektifan band-band yang main gitu untuk sewa soundnya, alat sama listrik yang mungkin ke warga bareng-bareng juga. Jadi istilahnya ya kita kerjasama bareng warga saat itu. Berarti kan terlepas dari waktu itu ada acara di Kemuning yang legalnya, ternyata teman-teman juga banyak beraktivitas itu di luar ya, merespon ruangnya di luar sebagai ruang alternatif itu sendiri ya. Yeah. Dan respon ruang alternatif itu selain di Boper dulu tuh di mana aja sih? Ya itu tadi ya, selain di Boper, kalau yang bisa dibilang ilegal tuh mungkin ya Boper ya, karena memang kita nggak ada izin dan pasti kayak misalkan sempat bikin juga sama teman-teman itu polisi datang dan saat itu kebetulan yang punya alat sound itu juga polisi kebetulan Pak Dahlan ya kalau nggak salah namanya, itu cukup nge-support juga ke kita. Itu jadi waktu acara mau mulai ada polisi datang, Pak Dahlan yang istilahnya pasang badan untuk acara ini pasti aman kayak gitu kan. Sampai akhirnya polisi yaudah minta KTP gua taruh, terus besoknya ya setelah acara memang besok selesai, pada pagi selesai, siangnya gua sama teman gua untuk ngambil KTP sebagai jaminan aja sebenarnya kayak gitu. Berarti memang responnya sebenarnya baik ya saat dulu gitu. Sebenarnya pada awalnya baik ya, nggak ada masalah dengan warga, dengan ya polisi mungkin udah tahu lah ya karena memang
segala macam kayak kerusuhan dan segala itu juga sebenarnya saat awal-awal masih aman sih gitu. Maksudnya misalnya orang mabuk dan itu juga masih di situ aja, nggak nyebar kemana-mana gitu. Ya berarti memang concern ya, bukan kekerasan lah, mungkin terjadinya ada keributan dan lain-lain, itu bukan keributan tapi bagian dari pertunjukan itu sendiri. Ya bisa. Oke. Nah, kita bergerak lagi ke masalah ruang-ruang seni di Kota Bogor ya. Kan tadi kan Kemuning udah tuh. Gue juga kan sempat merhatiin dari dulu ya. Kan selain GOR itu ada Taman Topi ya. Ya. Ngalamin juga. Taman Topi juga. Taman Topi kan. Di sana? Sempet ya main. Pernah main juga. Tapi kan dulu kalau di sana tuh lebih sering acara kalau nggak metal, reggae ya. Tahun 2000 berapa ya? Ya awal-awal. Awal-awal ya. Terus Erik yang bagian reggae itu, Erik kan suka yang mengelola yang ngatur. Oke, berarti memang udah ngalamin banyak hal ya di arena-arena itu. Kebetulan ya. Kita balik lagi ngomongin ke Kemuning. Kan terakhir itu kan Kemuning Gading itu kan kita ngeliat adanya kerusakan dan lain-lain. Yeah. Sebenarnya dari dulu tuh kalau ngeliat Kemuning itu memang kacau gitu sebenarnya. Iya, dibilang kacau juga sebenarnya dari dulu juga tempatnya gelap, toiletnya juga begitu nggak berubah lah ya. Sekarang makin kacau karena mungkin ya kalau gue ngeliat rumah akan rusak kalau nggak ada yang nempatin rayap kan dia ini kan mulai bekerja karena nggak ada penghuni kan. Ya gue mikirnya karena tempatnya itu jarang dipakai ya makanya makin rusak. Karena sebenarnya juga pada dasarnya juga tempatnya nggak terkelola dengan baik sih gue ngeliatnya kayak gitu. Dari zaman dulu sih ya gitu kotor, gelap, ya kotor gelap juga ya kayak gitu. Spooky lah ya. Dulu kan sering banget acara black mat pada kesurupan tuh sering juga di Kemuning. Habis manggung kesurupan, ada yang manggung penonton kesurupan sering juga di Kemuning itu gitu. digotong karena kesurupan gitu. Spooky berarti di sana ya? Ya, pada saat itu sih gue sering ngeliat kayak gitu emang. Oke, kan beberapa waktu yang lalu tuh ada pemberitaan juga ya tentang katanya itu hilangnya ruang seni yang disebut dengan BCC gitu. Katanya ya itu ruang seni menurut sudut pandang beberapa orang gitu. Apakah teman-teman di arena seni, di arena musik dan lain-lain gitu, ketika BCC ada apakah merasakan ruang itu, ketika BCC ada apakah merasakan kehilangan atau gimana sih sebenarnya? Kalau seni ya gue lebih sekarang yang ngomongin concern ke musik ya, karena lebih banyak hadir atau ngelihat dari sisi musik. Sebenarnya ya memang kalau ngomongin saat BCC ada atau sekarang nggak ada itu apakah ada perubahan sih sebenarnya sejujurnya nggak terlalu banyak gitu. Mungkin kalau dari segi saat ada BCC itu beberapa acara yang mungkin dikelola oleh teman-teman mereka itu membuat festival-festival yang gue ngeliat saat itu mungkin festival anak segala macam mereka bisa ngumpulin musik dan seni itu bisa ngumpulin dengan anak-anak kecil gitu. Tapi kalau dari musik kayak istilahnya hardcore punk yang sering gue jalanin sebenarnya itu nggak berpengaruh banyak sih gitu. Jarang ada teman-teman dari hardcore punk, indie mungkin nggak terlalu banyak, lebih banyak menggunakan alternative space mungkin ya kayak dari di Teras Eternal mungkin untuk kayak akustik di dalam Eternal atau di seperti kafe-kafe temen gitu mungkin lebih banyak menggunakan alternative space-nya di situ gitu kayak di Hagu atau nggak di Fairway segala macem kayak di mana Backyard ya. Nah itu segala macem ya lebih banyak di area-area seperti itu atau nggak studio gig gitu. Dibanding ya mungkin karena BCC itu mungkin di area ring 1 jadi mempengaruhi untuk volume musik atau jenis musiknya gitu. Mungkin hardcore punk nggak bisa di situ juga bisa jadi kan. Jadi emang anak-anak lebih memilih alternatif lain. Oke, berarti secara garis besar ya sebenarnya kalau kita bicara musik apalagi perskenaan musik underground gitu di arena itu ya memang nggak terlalu kerasa lah ya. Nggak begitu kerasa sebenarnya. Tapi mungkin di teman-teman kayak seni rupa atau perfilman atau yang untuk membutuhkan tempat kayak eksibisi mungkin ya cukup mempengaruhi ya karena sekarang ini ya belum ada ya alternatif space untuk mereka mungkin nggak terlalu banyak gitu. Oke. Sekarang kita bergerak ke tadi kan kita bicara masalah ada pameran terus ada seni rupa juga gitu. Ada
bukan berita lah ya, tentang kejadian-kejadian yang baru-baru ini nih yang hangat-hangat sekali nih. Gue pengen bergeser ke arah masalah logo. Ya kan, teman-teman kan, apalagi teman-teman underground itu kalau kita ngomongin masalah desain, ngomongin masalah ilustrasi, ngomongin masalah bikin cover dan lain-lain, itu udah jagonya ya kan ya. Apalagi tukang gambarnya banyak banget tuh. Belum lagi dulu juga daerah di sekitar sini, malah di sini ya kayaknya RCS juga kan mainnya di sini gitu. Pasti kan arena seni itu luar biasa, berteman dekat lah dengan arena itu. Melihat logo yang sekarang gimana? Malu sih gue. Ya gimana ya? Ya seperti yang lu bilang gitu kan, Bogor sebenarnya seniman untuk bikin logo tuh banyak gitu. Ya dari anak musik ya, istilahnya perskenaan musik itu banyak yang jago bikin desain, apalagi yang di komunitas seni rupa itu sendiri pasti banyak banget gitu. Ya kenapa enggak mereka melempar ya seperti ya sayembara yang seperti teman-teman sekarang lagi bikin gitu kan. Maksud gua dengan melibatkan warga Bogor ya, istilahnya warga Bogor juga akan merasa oh gua ada nih gua dianggap sama si Pemkot dan Disparbud atau ya yang lain seperti ya yang mereka lah, kalangan mereka gitu. Jadi merasa istilahnya mereka juga ngerangkul gitu. Karena ya istilahnya mereka ada karena pilihan dari kita lah gitu kan. Maksud gua ya masa orang-orang si seniman-seniman itu malah gedenya di luar Bogor gitu. Di Bogor nggak dianggap gitu loh. Ya kayak Ojan atau Miska gitu. Desain-desainnya kepake untuk acara Synchronize dan Pesta Pora segala macem kayak gitu. Nah, di Bogor sendiri masa nggak kepake gitu. Gua ngambil contohnya dari teman yang deket lah ya kayak gitu. Maksud gua kayak gitu sih, lucu aja dan malu gitu. Desain atau stiker apa sih itu yang kalau kita ke gunung di warung kan Kalau misalnya dikasih baju mau dipakai kan? buat pel buat pel juga dipotong asik jelek gitu bener deh. Beneran ganggu ini ya apa secara visual? Apa ya kalau mungkin ya ada yang gue sempet ngeliat juga dari komen kalau itu dibuat tahun 2005 mungkin bagus. Kalau gue mungkin malah tahun 90 dan 2005 desain mungkin lebih banyak orang pakai desain yang simple ya. Itu kan desain warna-warna gitu mungkin lebih ke arah ya, akhir 90-an mungkin lah ya. Jadi terlalu mundur banget gitu kalau gue ngeliat katanya Bogor udah ulang tahun ke berapa? 500. Ya itu dengan desain seperti itu malah menggambarkan Bogor tahun 90-an gitu. Gue ngeliatnya nggak kayak tahun 2025. Kalau menurut gue, mundur banget, kemunduran lah. Kemunduran, ya seperti yang kemarin mereka bilang, kemunduran apa? Saat BCC nggak ada itu menjadi kemunduran ruang seni, ini kemunduran seni itu sendiri, kalau gue ngeliatnya seperti itu. Jadi kayak erat-erat kaitannya ya, ketika ruang seninya hilang, ya. detik itu juga sisi seninya langsung hilang berarti. Iya benar kan, ruang seni nggak ada terus muncul logo yang seperti itu, kayak ya udah, oh seperti ini ternyata gitu. Pantesan. Iya kayak nggak melek aja kalau gue ngeliatnya gitu. Kayak ya aneh aja sih, susah ngomongnya juga sih gue gambarinnya. Soalnya kita akan ngebayanginnya gini ya, beberapa hari ke depan kita akan melihat logo itu di Videotron, di baliho, terus di poster-poster, di apa tuh namanya, di digital, belum lagi tuibon. Nah itu kita akan menikmati itu beberapa hari ke depan gitu. Nah itu dia tuh maksud gue, sekarang digital udah kemana-mana gitu. Yang masang oke Pemkot Bogor tujuannya mungkin pamerin Bogor, tapi kan ya kayak weekend aja tuh orang luar Bogor pada ke Bogor gitu. Kalau lu ngeliat orang Jakarta ngeliat ke logo HUT Bogor kayak begini gitu, apa nggak malu gitu? Kalau gue sih malu gitu. Oke. Nah kita kembali lagi ke pembahasan awal tadi kan. Ini kita langsung ngelihat ya hasil pembahasan itu. Ketika ruang-ruang seni ini hilang, ruang-ruang seni ini nggak ada, ternyata kita langsung dapat dampak paling signifikan adalah paling minimal ketika ruangnya nggak ada, senimannya hilang, oh ternyata sampai ke logo gitu ya dampaknya ya. Akhirnya mungkin pihak pemerintahan juga nggak bisa ngelihat nih, ternyata nggak ada seniman lah bagi mereka gitu. Akhirnya mereka berinisiatif untuk bikin logo sendiri kayak gitu. Iya benar. Nah, ada gak sih
harapan lu nih Bang ya terhadap teman-teman gitu. Apakah teman-teman harus mulai untuk mendekati pihak pemerintahan non ngobrol bareng, atau lebih baik bikin aja lah ruang alternatif gitu daripada harus nungguin daripada harus repot dan lain-lain? Kalau gue pribadi sebagai gue itu, karena gue gede dari, bisa dibilang gede dari zaman istilahnya independen gitu, bareng teman-teman yang segala sesuatunya dilakukan dengan DIY gitu, tanpa, jarang ada sponsor ya. Mungkin saat kalau gig yang kita bikin tanpa ada sponsor itu gue lebih suka ngeliat ya udah sendiri aja gitu. Kita bisa lebih bebas, lu lebih bebas mau ngapain. Kalau dengan kerjasama dengan atau collab dengan pemerintah tuh suka ya bentrok aja gitu loh. Ada beberapa regulasi yang istilahnya yang nggak cocok aja gitu. Mesti diatur. Lu kalau misalkan bikin desain, lo jangan nyindir yang pemerintah ya, gitu. Atau nggak lagu misalkan, jangan bawain lagu yang tentang menyindir pemerintah atau segala macam. Nah itu sih kalau gue ya mungkin akan lebih nyaman bareng teman-teman DIY aja tanpa mereka gitu. Karena toh yang udah bisa gitu. Maksud gue dari ya sekarang kita banyak bisa dibilang UMKM teman-teman yang dari gue bikin toko, teman-teman lain bikin kafe-kafe gitu ya pasti saling support kan. Itu bisa lah gitu loh, membuat alternative space untuk teman-teman yang sekarang juga ada Art Speak Justice juga, si Edo dan teman-temannya itu membuat alternative space untuk mungkin pameran segala macam, itu juga bisa kan gitu. Gue sih lebih cocok dengan seperti itu, dengan DIY, dengan kerjasama dari teman ke teman-teman lagi gitu. Lebih ngerasa bebas kalau gue sih gitu. Oke kalau gitu, thank you Bang atas pendapatnya dan Sama-sama. siraman opininya. Sudah siraman opininya. Thank you, 1, 2, Sama-sama. 3.